Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam budaya, salam Nusantara, salam Rahayu untuk seluruh bangsa Indonesia. Bertemu kembali bersama saya Cah Bejo Channel untuk berbincang-bincang ringan, membahas budaya dari sisi yang lain. Pada kesempatan malam hari ini tentunya kita akan berbicara tentang perkutut. Tapi sebelum menuju ke permasalahan atau perbincangan tentang burung perkutut, saya akan mengutip sebuah jargon atau bahkan dapat dikatakan pesan dari Bapak Proklamator Bangsa, yaitu Insinyur Soekarno, yang menitipkan atau berpesan kepada generasi muda akan 3 hal yang nantinya 3 hal itu kita kenal dengan istilah Trisakti Bung Karno. Trisakti Bung Karno mengingatkan kepada kita tentang 3 pesan beliau. Yang pertama adalah kita harus berdikari di bidang ekonomi, berarti berdiri di atas kaki sendiri tentang ekonomi. Kemudian yang kedua adalah mandiri di bidang politik. Dan yang ketiga, berkepribadian di bidang budaya. Mengenai berkepribadian dalam budaya ini jauh-jauh hari telah dipesan oleh beliau Insinyur Soekarno, karena Bapak Proklamator Bangsa ini tidak hanya sekedar sebagai seorang politikus ulung, bukan hanya seorang diplomat yang handal, tetapi beliau Bung Karno adalah orang yang terbiasa melakukan laku atau ritual sesuai dengan ajaran para leluhur, sehingga Bung Karno tidak hanya sekedar seorang pemimpin biasa, melainkan seorang pemimpin bangsa yang karismatik. Mengapa saya mengutip Trisakti Bung Karno yang ketiga tentang berkepribadian dalam budaya? Karena budaya asli bangsa kita sebagai Nusantara mau tidak mau harus kita jaga, terutama dari pengaruh-pengaruh dunia luar. Lalu apa hubungannya dengan burung perkutut yang menjadi salah satu burung yang digemari oleh para penghobi? Bagi saya, pesan Bung Karno itu adalah ada erat kaitannya yang nomor 3, yaitu berkepribadian di bidang budaya. Mengapa burung perkutut saya kaitkan dengan kebudayaan? Karena burung perkutut merupakan binatang yang dari turun-temurun, khususnya di tanah Jawa, menjadi burung peliharaan raja-raja di tanah Jawa. Dalam beberapa literasi mengatakan bahwa burung perkutut memiliki fungsi yang amat dalam, terutama kedudukannya adalah sebagai simbol alih generasi bangsa yang
tetap membawa pesan-pesan kebudayaan. Kalau kita menilik tentang begitu besarnya Nusantara dengan keanekaragaman kebudayaan tersebut, maka wajiblah bagi kita untuk melestarikannya. Bermacam hal bisa dilakukan sebagai anak bangsa yang lahir di daerah masing-masing, tapi tetap menjunjung tinggi kebudayaan nasional sebagai puncak kebudayaan daerah. Di sini saya berbicara tentang kebudayaan yang berkembang di Indonesia harus saling kita hargai. Lalu bagaimana cara kita melestarikannya? Setidaknya kita sebagai putra daerah masing-masing tetap mau dan selalu menjunjung tinggi kebudayaan. Kemudian bagaimana melestarikannya? Nah, ini yang mau saya bahas. Kalau kita sebagai orang Jawa misalnya, kita cari tahu apa sih sebenarnya kebudayaan yang paling mudah kita pelajari, paling mudah kita istilahnya bagaimana caranya kita lestarikan, paling mudah kita jaga itu apa? Entah itu dari segi adatnya, keseniannya, tradisinya. Kesenian tadi misalnya ada tarian, ada alat musik. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang gamelan, mungkin harganya mahal, tidak cukup dengan uang yang jumlahnya sedikit untuk mengadakan satu set perangkat gamelan. Kemudian apabila kita ingin melakukan pagelaran kebudayaan juga baik sih, tapi membutuhkan dana yang sangat besar. Nah, sebenarnya paling mudah itu adalah kita mencintai suatu produk kebudayaan. Nah, salah satunya adalah misalnya tembang-tembang Jawa, lagu-lagu campur sari atau lagu-lagu daerah. Nah, itu bisa kita lestarikan dengan kita mendengarkan, kita mementaskan, nanggap istilahnya, kita sajikan. Itu mampu mempertahankan eksistensi kebudayaan daerah yang tentunya nantinya adalah menjadi puncaknya adalah kebudayaan nasional, yaitu kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, malah ini lah kemudian ke perkutut. Nah, perkutut ini kan mudah tuh untuk kita punya. Nah, yang tidak hobi misalnya mungkin bisa mulai ya sedikit-sedikit mendengarkan suaranya, memutar video-video tentang burung perkutut, mencari channel-channel video tentang burung perkutut untuk didengarkan. Karena kalau mungkin suatu saat, kita berdoanya jangan sampai ya, kalau perlahan-lahan gamelan misalnya tersisihkan oleh musik-musik modern, tarian-tarian daerah semakin lama semakin sulit untuk kita temukan. Lagu-lagu juga seperti itu. Nah, tradisi-tradisi yang lain seperti upacara-upacara adat pun hampir saat ini dikesampingkan. Nah, ini solusinya adalah paling mudah. Kita bisa memelihara burung perkutut. Nah, harganya murah, tidak perlu yang mahal-mahal. Perawatannya juga gampang, kemudian makanannya simple, bisa didapat di mana saja. Nah, kesehatannya juga mudah dengan cara merawat kandangnya selalu bersih. Nah, kemudian tinggal kita tunggu anggungan suaranya juga sangat merdu. Nah, sehingga kita bisa sambil istilahnya hobi kita kembangkan, kegemaran kita salurkan, tetapi tetap pesannya adalah menjaga kelestarian budaya. Nah, mau tidak mau
ketika burung perkutut ini masih eksis dipelihara, masih eksis dalam percaturan kebudayaan global, nah, maka ketika orang melihat burung perkutut akan teringat tentang budaya. Kenapa? Karena akan ingat dulu itu burung perkutut itu burungnya orang sepuh-sepuh. Nah, orang sepuh-sepuh, kemudian ditanya orang sepuh, ditanya lagi, burung perkutut itu bagaimana kisahnya? Adalah katanya dari kerajaan-kerajaan, sehingga kita akan tahu jati diri bangsa. Melalui burung perkutut itu akan banyak cerita dikisahkan. Nah, tadi nantinya ada kisah raja-raja kerajaan Mataram, ada kisah kerajaan Majapahit. Nah, sehingga secara tidak langsung ketika kita melihat perkutut, maka kita akan tahu kisahnya di balik itu apa. Nah, kisah-kisah itu yang menjadi bumbu-bumbu penyedap sebagai upaya untuk melestarikan kebudayaan bangsa. Dengan kata lain, untuk terakhir kalinya sebagai closing statement atau penutup, saya katakan bahwa dengan kita memelihara burung perkutut, maka kita akan mengingat apa sih kisah di balik burung perkutut itu yang paling terkenal, dan pasti juga memiliki beribu-ribu misteri. Nah, sehingga kita mampu menggali dan menggali, oh, ada kisah di balik burung perkutut itu, tidak hanya sekedar burung. Dan pesan yang paling mendalam itu adalah bahwa diceritakan secara turun-temurun, bahkan sudah dibukukan ke dalam kitab, bahwa burung perkutut itu adalah burung yang pada zamannya dahulu mendirikan Nusantara ini mengikuti perjalanan raja-raja di tanah Jawa. Dan tentunya raja-raja itu berperan penting dalam melakukan kepemimpinan di masanya. Demikian ulasan tentang fungsi burung perkutut, kedudukannya di dalam mengingat dan melestarikan kebudayaan. Terima kasih. Apabila ada ungkapan atau tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf karena keterbatasan kemampuan dan pikiran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi.